segala macam itu ibadah, walaupun nyolong. Namanya monyet. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulimiyah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan tsumma qala, barang siapa yang tinggal di suatu tempat lalu terbiasa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta tartahila min manzilihi dzalika. Riwayat Imam Muslim. Orang itu tidak akan darurat karena sesuatu. Ya. Sampai dia pindah dari tempat itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dan itulah yang Abaji baca wirid selama ini. Kalau mau dibuka rahasianya, bangun pondok yang kita bangun ini tidak dimulai dengan duit, tapi dimulai dengan wirid. Akhirnya duit datang sendiri. Nah, begitu. Inilah wirid-wirid ini. Hafalkan sudah? Udah hafal ya? Ya udahlah, hafal aja. Gitu. Hafal belum? Hafal. Hafal aja, jawab singkat. Pal. Udah selesai. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bagusnya 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada beberapa, ini satu. Nanti kesempatan lain kita satu lagi. Baik, kita terusin kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyangkut silaturahim. Kajiannya panjang silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin itu mana ya? Oh ini. Faidatun. Ini suatu yang sangat berharga. Itu maksudnya. Qala al-allamah Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi zawajir. Seorang yang sangat alim di kalangan ulama, tidak asing lagi Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah pengikut Imam Syafi'i yang mensyarahi kitab-kitabnya sangat banyak dan luas. Di dalam kitab, salah satu kitabnya namanya Az-Zawajir. Al-ashbahu annal hujral muslim fauqa thalasi ayyamin kabiratun. Bahwa berseteru al-hujrah, seteru, menyetrui, memusuhi, mentidak sukai seorang muslim cukup 3 hari saja, itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang pertama tuh musyrik, dosa besar. Ada lagi yang mengatakan syak. Syak itu 50-50. Akhirat itu benar apa tidak? Nauzubillah. Tuhan itu memang adonian apa tidak? Awas, ini murtad. Rusak iman kita. Nanti kita kaji lagi. Yang kedua, dosa besar itu adalah dengan orang tua. Kalau berdosa sama orang tua, pasti nggak selamat lah dunianya akhirat. Kalaupun nasib baik di dunianya, itu mestinya lebih baik kalau dia baik sama orang tuanya. Jangan sekali-kali menyakiti perasaannya
untuk menyakiti perasaan itu cuma sakit. Saya pernah menemukan seseorang yang tangannya dicium oleh anaknya, menyangka berkat ceramah saya, dan dia juga ngundang untuk sarapan pagi, ternyata untuk nangis. Nangisnya itu. Tapi nangisnya nangis bahagia. Bahwa berkat ceramah kamu kemarin, tangan aku dicium oleh anaknya. Yang selama ini anaknya nggak pernah cium tangan, mungkin main kedet aja kali ya. Ayat, halo bro. Barangkali begitu, nggak ada pernah cium tangan. Apalagi ada yang menfatwakan mencium tangan orang tua itu tidak pernah ditiru oleh, pernah dibuat oleh Rasulullah. Wah, itu bahaya. Yang kedua, yang ketiga adalah putus silaturahim ini, dosa besar. Dan silaturahim itu nggak panjang-panjang, 3 hari baik katanya bermusuh, itu sudah tergolong dosa besar. Lima fihi minat taqatu' wal idza'i wal fasad. Sebab di dalam permusuhan itu ada 3 dosa yang timbul. Yang pertama, taqatu', putus memutus. Di sini membenci sana, sana membenci sini. Wal idza', dan tidak mustahil lebih daripada itu saling menyakiti, menjelek-jelekan. Gara-gara permusuhan. Wal fasad, bahkan sampai lebih dari itu, membuat kerusakan. Nah, disabot lah, difitnah lah. Gitu, ya. Kalau menjelekkan tadi itu masih mending. Tapi kalau fitnah, kalau menjelekkan itu memang jeleknya ada. Memang jeleknya ada. Nyenyesnya. Nah, nyenyesnya memang ada. Tapi kalau fitnah itu nyenyesnya enggak ada, tapi dikatakan nyenyes. Pelitnya itu. Nah, itu jelek-jelekin. Memang pelit. Tapi sebenarnya dia enggak pelit, tapi kita katakan pelit itu. Merusak. Fitnah. Wa yustasna min tahrimil hujri masailun zakarah al-a'immah. Kecuali ya, kita meninggalkannya itu karena ada beberapa masalah yang disebut oleh para ulama, ya, oleh para imam-imam. Jadi pendapat Islam ini ya, satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga untuk akhlak ini maqalah, akhlak dan hukum, maqalatul ulama atau maqalatul a'immah. Pendapat-pendapat orang yang sudah dipilih oleh Allah, hatinya diterangkan, otaknya dicahayai. Ya. Sekarang banyak tuh contoh-contohnya. Seperti siapa ya? Naza ya. Naza itu fisiknya rusak, tapi otaknya masih cerdas. Al-Quran itu ngelotok, dan anak kecil Naza itu. Ya samalah dengan yang kita lihat Ustaz Wah ya, Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah itu. Harus akui itu karunia Allah buat kita. Jangan kita malah iri hati. Syukur dengan ada orang sebenarnya. Malah kita membencinya, Masya Allah. Apa yang dibenci? Ngerugikan kita tidak. Ya, nyalahin kita juga tidak. Jelek-jelekin kita juga tidak. Satu perkara saja dalilnya ini. Ayatnya, suratnya, ayatnya sekian ini. Kalau kita jelas nggak sanggup. Bukan kelas kita. Saya sampai nitik kadang. Ya Allah, saya dapat orang yang seperti ini dalam hidup kita. Itu.
Begitu juga UAS. Buya Yahya. Buya Yahya itu anak angkat kalau saya sih. Bukan lagi teman, bukan lagi sahib, tapi anak buat saya. Dia juga nganggap ayah sama saya. Kakak kelasnya Fahmi itu. Kakak kelasnya Fahmi, kakak kelasnya Budi. Jadi makalah-makalah ulama itu jangan dianggap sepele, jangan diolok-olok. Karena mereka itu yanzur ala kulli syai' bin nur. Melihat sesuatu itu dengan cahaya. Cahaya itu datang dari Allah lewat Al-Quran dan lewat ilhamnya. Lewat ilham. Jelas kalau kita baru Islam, kita baru masuk Islam. Yang kemarin dijelaskan, Islam jam 11. Zuhur jam 1. Kewajiban kita adalah yang baru masuk Islam itu memahami 2 kalimat syahadat saja. Belum wajib soal sholat. Dan kalau waktunya sholat masuk, wajib sholat itu, belum tahu ilmunya, taklid. Wajib taklid. Karena itu harus taklid. Sesuai dengan kondisinya. Kalau sesuai kondisi kayak kita nih, memahami Al-Quran nggak bisa. Makanya menjadi batil kalau ada orang bilang, tidak boleh taklid tapi ikut sendiri. Bagaimana kalau muslim baru masuk? Kata Hasyim Asy'ari, wajib taklid. Orang baru tahu kok. Baru muslim dapat hidayah. Ini makalah-makalah ulama ini. Apa kata? Wahasiluha annahu mata'ada ila salahidinil hajiri wal mahjur jaza wa illa fala. Kesimpulannya, kesimpulan nih. Manakala atau mata apabila ada ila solahidini dinil hajir wal mahjur, kita tinggalkan dia itu untuk kebaikan agama kita dan agama dia, gitu. Itu boleh. Ini orang kalau didekati terus mulutnya ndak berhenti. Cocoannya itu dinasehati juga enggak mau. Bahkan bisa berkelahi wong ini. Diajak ngopi, biar kopinya ditumpahin misalnya. Sudah, itu tinggal yang begitu tuh. Jangan kaget demi silaturahim terus bayar begoconian kayak gitu. Sudah tinggalin yang begitu. Kalau tidak begitu, jangan. Tidak boleh. Itu. Jadi ada juga yang bisa kita tinggalkan itu. Qultu, saya mau mengatakan, kata siapa? Kata Al-Alim, Al-Allamah, Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, afallahu anhu. Seorang ulama yang sangat alim, namanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Semoga Allah memaafkan dia. Dan dia bilang, saya mengatakan begini. Semoga Allah memaafkan dia dan juga memaafkan kedua orang tuanya, juga memaafkan guru-gurunya dan memaafkan seluruh kaum muslimin yang bersamanya. Gitu. Kita kepengen lah bersama. Jadi, kalau ketemu sama dia tidak. Belajar sama dia juga nggak sempat karena beda zamannya. Baca kitabnya jadilah. Baca kitab. Wa qad ra'aitu bi'ainayya annal hujra al-waqi'a bainana fi hadzal zaman la ya'udu ila salahidinil hajir walal mahjur wala ila dunyahuma bal ya'udu ila fasadihima.
kama la yakhfa 'alal muta'ammil al-munsif fahuwa minal kabair. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, saya ini melihat sekarang ini dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang berseteru tuh diantara kita pada zaman kini bukan untuk kembali kepada agama yang benar. Agama yang berseterunya dan tidak juga untuk menyelamatkan orang yang diseteruinya. Itu. Dan juga tidak ada untuk keuntungan agama dunianya tidak ada. Berseteru yang ada ini cuma untuk saling merusak. Begitu. Begitu, Ustaz. Ini kata beliau. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Pada zaman beliau, tahun berapa kira-kira tahun beliau? Abad keberapa? 1900. Jadi abad 6, abad 18 sampai abad 19. Kita ini abad berapa sekarang? Abad 23. Pada zaman itu saja ditengok katanya orang berseteru ini tidak pernah untuk urusan kebaikan agamanya yang berseteru maupun yang diseterui. Bahkan tidak ada juga urusan dunianya, tapi yang ada hanya kerusakan. Guru saya mengatakan yang di Malaysia, Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, mereka ini melakukan seteru itu hanya untuk memperoleh pendapatan. Dan pendapatannya itu bukan untuk suatu kebutuhan, tapi suatu kesukaan. Wah. Kesukaannya apa? Nafsu saja. Untuk nafsu, bukan untuk kebutuhan makan cukup, bukan untuk kebutuhan sandang seperti yang dibutuhkannya. Jangan-jangan sandangnya itu bertumpuk di lemari itu nggak terpakai. Coba sampai ke dan kesukaan hura-hura untuk nonton sepak bola. Ya. Kira-kira pakai HP itu untuk apa? Kebutuhan kita ini apa? Ayo, Sat. Ini ngomong baik, bantu dewek zaman. Ini kayak iya baik, pakai HP Vivo. Ya. Harganya sekian. Padahal kebutuhan kita apa coba dengan HP ini? Cuma telepon. Betul? Yang sesuai dengan kepandaian kita. Telepon, SMS, paling banyak tuh. WA, kadang-kadang seumur-umur ayah ini ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Nah, makanya yang cocok itu Mang Lukman tuh lah. HP cepek tuh lah yang cocok. Cukup untuk ini beli HP yang harganya 15 juta, 12. Untuk apa? Bisa juga enggak makanya. Timbul riaknya baik. Dan kalau begitu, dan tunjukkan kamu apa aja enggak hati. Itu ya. Itulah katanya. Berseteru hanya karena untuk selera, berseteru hanya karena untuk kesukaan, bukan untuk kebenaran. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Wa huwa minal kabair, itu dosa besar. Lima fihi min fasadid wa dunya. Karena itu bukan untuk tujuan untuk tujuan yang mulia, bahkan terjadi kerusakan agama sekarang. Kalau ngaji sebelumnya kan dikata orang tuh jangan kita laju mengata lagi. Dikata orang itu malah justru terima kasih. Berarti memang orang mau peduli sama kita, melihat kita. Dikatakan apa saja, katakan Firaun sekalipun. Nggak usah lah anak kita membela diri.
Kalau perlu tanyo, apa kau ngato aku Firaun? Gitu. Kalau perlu, lalu kemudian dikatakannya, lalu berubah. Yang namanya Firaun itu satu, berkuasa, anti kritik. Satu Firaun tuh. Begitu dikritik, mampus lu yang mengkritik. Itu Firaun. Yang namanya Firaun itu memelihara ahli sihir misalnya. Ado enggak dengan kita? Kalau ado, stop. Oh, misalnya ahli sihir kan antara lain yang pakai senter nyorot-nyorot supaya pergi hujan kan? Dulu di sini juga ada tuh ahli Firaun. Dulu nih MTQ di sini, MTQ. Nah, di tahun berapa itu? Waktu Raub jadi juara. Saat dulu. Itu pakai senter. Wow, digiring hujan. Makin digiring, makin deras hujan. Makin menjebak. Baru-baru ini kan ada juga kan di Bliti ya di situ tuh kan. Oh, sembelih kebo, darahnya dicecerin. Datang Oma Irama. Begitu Oma Irama mau tampil, buyar tarumnya seluruh turap. Waktu itu kan MTQ ya, nggak jadi tampil. Tampilnya gimana itu? Karena waktu itu Abang nggak ada. Ya di Bliti itu. Nah, yang tampil Mawaddahnya Hari Salah. Tampil. Apa? Sama Opik ya? Nah, ya sama Opik. Apakah itu yang dimaksud seperti Fir'aun? Kalau memang itu yang dimaksud, lalu kemudian kita merasa lebih baik berhenti. Terima kasih ada yang mengkritik kita. Ya. Mungkin Abah Haji ini bisa juga dikatakan Fir'aun. Terserahlah orang mengatakan apa. Kecuali kalau menyakiti dan merusak agama. Menyakiti fisik, merampas harta, merusak agama. Idza jaraina ala qali sahibi udda anna hujra al muslimi fawqa salasi saghiratin fawqa salasi saghiratin wa asarra ala dzalika kana bi musabatirtikabil kabira. Tapi menurut perkataan orang-orang yang perkataannya mesti diperhitungkan, yaitu para ulama, perkataan orang yang bisa diperhitungkan ini adalah orang alim, orang yang benar, yang berdasarkan ilmu. Bukan hanya ulama dalam artian sekedar prinsip hak dan batil, tetapi juga orang-orang yang ahli dalam hal teknis. Menurut perhitungan, menurut beliau insinyur itu bangunan ini bahaya ini. Dengar. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah kalangan ulama ahli hak dan batil. 3 hari berturut-turut mengerjakan dosa kecil tapi terus menerus. Karena bimusabatitikabil kabir itu sama dengan menyusun-nyusun dosa yang akhirnya menjadi dosa besar. Walaupun kecil. Wahadul israri ayatakarrara minhu saghira takarruran yash'uru biqillati mubalatihi bidinihi isy'arat tika bil kabirati bidzalika faturaddu bidzalika syahadatuhu wa riwayatuhu. Masya Allah. Batasannya, pedomannya, terus menerus melakukan dosa besar itu sehingga menimbulkan sedikit peduli dalam urusan agama orang lain, urusan agama dirinya sendiri, dan itu akan menimbulkan dosa besar. Sedikit masalahnya, nggak suka dengan
dengan Luqman misalnya. Tapi terus-terus, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak peduli lagi dengan urusan agama dia. Apalagi berurusan dengan hidupnya dia. Dan itu terus-menerus akan menimbulkan dosa besar. Gitu. Kita juga nanti nggak terima dinasehati dia. Padahal masalahnya dikit. Ngapa Bang Lukman ini biasanya rajin sholat di masjid, gini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu misalnya. Misal itu. Kadang-kadang melok ngaji, kadang-kadang tidak melok ngaji. Misal. Nah, lalu kita jangan gerutu aja di hati. Tidak boleh. Gitu. Gitu ya. Jadi gara-gara kita tuh nggak suka dengan seseorang, akhirnya kita nggak peduli dengan dia. Bahkan urusan agamanya pun tidak peduli. Matilah kau. Kalau udah galak, dem aku bayang selamat. Apalagi dia ngomong, mbak sulah aja kamu surga tuh. Aku biarlah macam ini ya. Masya Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Wa kadzalika idza jatama'at saghairu mukhtalifatil anwa'i bihaitsu yush'aru asghar kabair, begitu juga dalam masalah-masalah dosa ada yang macam-macam. Kalau dikumpul-kumpul tetap menjadi dosa besar. Apa saja? Tadi dengan seseorang, yang lain dengan biarlah itu cuma sekedar itu doang. Gitu. Padahal lama-lama jadi dosa besar. Seperti yang sekarang di tempat wong sedekahan tuh, wong pesta bukan wong sedekahan. Kalau wong sedekahnya boleh hadir. Kalau yang pesta, kalau dulu Islami banget, tapi sekarang pestanya kayak apa? Ya, pernikahan itu tidak harus pesta, tidak. Yang bagus itu adalah walimahnya. Datang nikah, ya, sudah nikah, lalu kemudian walimahnya meleh kambing, sugu tamu. Makanya sebenarnya ngunduh mantu itu apa? Ngunduh mantu. Nggak ada nikahnya ngunduh mantu. Iya kan? Pestanya baik yang ada. Itu coba dikaji lah itu. Ya, dikaji lah. Ngunduh mantu katanya. Kaki ada mamangnya lagi nak ngunduh mantu ponaannya pula. Kakaknya yang pengen pula aku nak ngunduh mantu. Akhirnya nggak bisa habis, mantu diunduh terus. Ya. Kalau nikah, nah walimah itu memang ada dasarnya. Kita ini kadang-kadang berlebih juga, termasuk saya lah, itu ada pesta anak-anak. Kalau mikir-mikir akan datang, nggak usah lagi, man. Nah, kalau Lukman nggak ada pestanya nih, adanya walimah. Oh, gitu. Masih ada videonya? Ah, tuh masih ada videonya katanya. Masya Allah. Nikah sudah itu gelar suku tamu diumumkan. Nih wong nih lah suami istri, jangan kamu ganggu. Macam itu Mbak. Bertabu juga hadroh, ya kan? Bukan hadroh, apa mawaddah, ya. Nah, selesai. Sudah selesai. Kalau yang namanya pesta tuh, itu nambah-nambah tuh. Nambah. Mending kalau pestanya benar untuk berdakwah. Kalau dulu untuk berdakwah pestanya itu. Nah, sekarang pestanya dangdutan, mere-mere, lempar bunga. Kalau kamu yang dapat, alhamdulillah. Katanya bakal dapat jodoh. Nah, kalau abaji yang dapat, nah, apa nggak dapat lagi? Ya, ya.
Tapi kalau juga kita katanya berpendapat, kalau kita mengikuti pendapat ya orang-orang yang pendapatnya layak untuk kita dengar, annal hujurata al-madhkurah kabirah, bahwa permusuhan itu adalah dosa besar, fayafsuqu bidzalika walau biduni israr. Tetap saja itu bakal merusak walaupun tidak terus-menerus. Jadi kalau yang paling bagus lagi ya, pendapat orang-orang yang patut kita perhitungkan pendapatnya, walaupun dosa itu adalah walaupun permusuhan itu tidak terus-menerus, tidak dikatakan dosa kecil, tapi dikatakan dosa besar, maka tetap saja itu bakal merusak. Jadi kalau bisa nggak usah dibuat. Dikata orang apapun, kata Rasulullah, biarin aja. Sekalipun lidah dia itu nyapu jalan, atau ngatoi kita nih, selagi tidak mengganggu fisik, selagi tidak merugikan harta, ngapain? 10 kali orang mengatakan Fir'aun, katakanlah Fir'aun. Kalau memang kita tidak Fir'aun. Tapi kalau rasanya memang perlu, panggil dong. Ngapa Ustaz Latuhar ngatoi abaji itu Fir'aun di mana? Ternyata pada dikatakan, oh iya. Begitu. Kamu tuh udah galak dikritik. Ya sudah, alhamdulillah, terima kasih. Ini duit. Itu mestinya. Kayak Sayyidina Umar, malah enggak. Sayyidina Umar kan cari tuh. Hei Cung, nih duit. Katakan apa yang kamu jelek dari saya. Itu, bayar. Siapa tahu yang dikatakan Fir'aun justru malah lebih baik daripada yang mengatakannya. Berikutnya nih, perlu. Wa anil A'mash rahimahullahu ta'ala qal kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an jalisan ba'da subhi fi halaqah. Ibnu Mas'ud, ini sahabat, duduk sesudah subuh seperti ini dalam halaqah ini. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, unsyidullah ta'ala qati'a rahmatin lima qama anna. Dia kemudian, unsyid itu bisa dimaknai menasyid, bisa dimaknai bersumpah kepada Allah bahwa orang yang memutuskan silaturahmi itu ya, karena dia meninggalkan kami padahal kami ingin mendoakan dia. Habis subuh duduk. Ketika kami nak berdoa, dia pergi ninggalkan kita. Nah, itu termasuk memutuskan silaturahmi padahal kami nak mendoakan dia. Apalagi meninggalkannya itu karena tidak suka. Tapi kalau meninggalkannya itu karena ada suatu keperluan yang berhak, itu enggak masalah. Tapi karena tidak suka, yang doa Mang Lukman, ya pergi. Awas, itu sebagian dari putus silaturahmi. Ini sering kita lihat di tempat wong sedekah, wong ngundang kita untuk didoakan wong tuanya. Tahlilan, Ustaz Hasani misalnya, melok tahlilan. Tahu-tahu azan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya. Tinggalin tuh. Baca yasinnya tinggalin, baca zikirnya tinggalin. Atau sedang ceramahnya ditinggalin. Atau sedang perkara doa ditinggalin. Dia ngejar apa? Sholat di awal waktu. Nah, ini boleh dikaji. Awal waktu memang sholat sangat mulia. Tapi tidakkah mulia memenuhi undangan? Nah, bahkan Allah mendahulukan hak adab. Memenuhi undangan itu hukumnya wajib kalau kita tidak berhalangan.
Sedangkan memenuhi awal waktu sunnah. Awal waktu sunnah. Bahkan menurut Imam Syafi'i, jamaahnya pun fardu kifayah. Kalau ada yang berjamaah, yang lain nggak berdosa. Dan kita sedang berkewajiban memenuhi undangan. Duduklah di tempat undangan tuh. Kalau tidak dapat pahala awal waktu, kita dapat pahala memenuhi undangan. Apalagi memenuhi undangannya itu menimbulkan kesenangan tetangga, menyambung silaturahmi. Duduklah di situ, malah lemaklah di sana. Bahkan gede pahalanya juga tuh. Sudah pahalanya gede, berkatnya dapat juga di situ. Iya kan? Makannya dapat pula. Ini udah perlunya ngaji. Gitu. Nah ini cocok nih hadis ini untuk Mang Lukman paling cocok hadis. Iyalah cocok lah, bener lah itu. Idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina. Menyenangkan hati seorang mukmin yang lagi punya hajat, apalagi lagi derita, anaknya meninggal, cucu meninggal, orang tuanya meninggal, digembirakan dengan takziah kita. Takziah itu mengangkat mental. Artinya takziah. Jangan dideritakan lagi. Dia diajak zikir, enggak mau, tahlil enggak tahu. Sudah sholat selesai, acara belum selesai, tinggal melok makannya baik. Itu. Mending kalau masih ada acara. Kalau tidak masih acara, cuma dada, bubar dada aja. Sakit hati tetangga kita. Itu. Emang apa larangannya? Membaca zikir kok. Baca tahlil. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang baca Yasin? Siapa? Siapa yang melarang tahlil baca la ilaha illallah? Siapa? Perkara Rasulullah tidak melakukannya, banyak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah banyak nggak ditiru oleh kita. Benar nggak? Mau niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya? Berapa bininya? Ayo. Ayo. Ayo, berapa? Ayo. Banyak yang nggak bisa kita tiru dari Rasulullah. Pernah bengkak kakinya? Bengkak juga perutnya. Kalaupun bengkak kaki, kena saat asma urat itulah. Makanya kalau Rasulullah tidak buat, tengok nyuruh apa tidak Rasulullah. Kalau nyuruh, lakukan suruhannya itu. Walaupun Rasulullah enggak. Rasulullah enggak cium tangan. Mau cium tangan siapa Rasulullah? Mau cium tangan sahabat? Mau cium tangan emaknya? Sudah enggak ada. Mau cium tangan? Jadi banyak yang tidak dibuat oleh Rasul. Jadi ayolah. Fa inna abwabas samai mutarajjatun atau mutarajjatun au mughallaqatun. Dengan adanya perpisahan saling membenci tadi, yang tidak suka tadi, maka langit itu tertutup pintunya. Itu. Jadi duduk aja dulu man. Kalau habis sholat wirid dulu, melok wirid. Kagak nyapu tuh. Nyapu tuh pahala itu. Tapi duduk aja dulu. Paling tidak, kita bersamanya dulu. Begitu. Masya Allah. Terakhir, hadis dari Abdullah bin Ubay atau bin Abi Aufa. Bin Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini duduk-duduk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujalisuna al-yaum ya qati'ur rahmin. Saya duduk-duduk bersama Rasulullah, tapi orang yang suka memutuskan silaturahmi itu udah galak duduk, diajak ngaji udah galak. Diajak berdoa udah galak.
Faqama fatan min apa ini? Hilqatin fa'ata khalatan lahu qad kana bainahuma yaghuddu syai' fastaghfiru laha wastaghfarat lahu summa ada ilal majlis. Lalu kemudian ada seorang pemuda ya dari kalangan yang duduk-duduk itu, lalu mendatangkan bibinya. Lalu datang bibinya. Bainahuma bughdus syai', antara keduanya lagi ribut. Gitu ya. Fastaghfaralaha wastaghfarat lahu. Lalu si pemuda tadi mengistighfari, mintakan ampun kepada Allah untuk bibinya, dan si bibinya pun seperti itu. Summa ada ilal majlis, kemudian datang kepada majelis. Jadi majelis itu penting. Ya, jangan dianggap majelis itu enggak penting. Kita alhamdulillah punya majelis nih lewat masjid ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmat." Kata Rasulullah, rahmat Allah itu tidak akan pernah turun kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Untungnya bibinya sama ponakannya tadi saling memaafkan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tukang benci, tukang tidak suka, apalagi ketidaksukaannya dibawahi satu hukum, satu pendapat, itu sangat berbahaya. Gitu. Jadi kayak kita ini jangan pernah tengok ya dari kekurangan satu sama lain. Tengok lebihannya baiklah. Untuk apa nengok kekurangan? Kalau ada juga orang yang kurang itu, kita nggak boleh benci juga. Ada orang itu nggak galak berdoa sama kita, jangan benci, nggak boleh. Ajaran lain yang tadi yang sebelum. Jangan ngomong tidak suka, jangan. Gitu. Dia dosanya di situ, lalu dosa kita di sini. Dia dosanya di situ, sering nggak mau sama kita, meninggalkan kita, itu dosa dia. Nah, kalau kitanya tidak suka sama dia karena ulah dia itu, lah kita berdosa di sini. Gitu. Jadi tidak perlu, kita doakan saja, semoga akhirnya bisa bersama. Begitu. Wih, indahnya Islam ini. Kalau saja ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan untuk negeri ini, aman dunia ini. Benar nggak? Nah, kita nggak suka dengan Ustaz Saifuddin. Apa dia ini diajak ngumpul dagala? Jangan, kita nggak suka itu, nggak boleh. Dan Ustaz Saifuddin juga berusaha, jangan begitu terus. Jangan begitu terus, berusaha supaya berjamaah, al-jamaah, apa itu? Yadullah fauqal jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu, ya, tangan Allah itu di atas jamaah. Pertolongan Allah itu selalu bersama jamaah. Mungkin kita punya pendapat berbeda dalam kajian ini. Bolehlah berbeda, itu silahkan, tapi jangan saling benci. Gitu, itu aja yang perlunya itu. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak sependapat sama Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i itu sampai 40 tahun. Karena dia gurunya. Jadi tidak boleh lagi sesuatu itu menimbulkan rasa ketidaksukaan atau ketidaksenangan. Ini saja barangkali kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya penting ini ngaji-ngaji. Ya, nanti obrolan kalau ada yang diobrolin habis doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wa wafiqna li ta'atika wa tibai rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqqi masyayikhina wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita terusin minumnya.